Tampilannya kayak gini, ada dashboard itu ada saldo koperasi yang terupdate ya. Kemudian ada pendapatan bunga dari pinjaman, kemudian ada total simpanan dari seluruh nasabah ya, dari seluruh anggota gitulah bahasanya. Aku pakai bahasa nasabah di sini. Kemudian ada sisa piutang dari ketika ada hutang, ada angsuran anggota atau nasabah itu nanti tercatat di sini. Kemudian ini yang dibagikan ke anggota ke nasabah itu berapa persen, yang dibuat pengurus koperasi itu berapa persen, kesepakatan yang dibagikan ke nasabah atau anggota itu 70% dan anggota koperasi 30, itu bisa ini tinggal digeser-geser doang, geser gitu. Kalau kita pakai 70-30 ya 70-30 dah. Nah, sebenarnya aku pengennya buat yang pakai pakai yang MySQL biar cepet kan gitu. Tapi kayak nggak tahu ya, kok banyak yang lihat ini, kok banyak yang tertarik pakai yang gini, yang gratisan gitu loh. Padahal sebenarnya enak aplikasi itu ya pakai database yang pakai SQL atau pakai Firebase ataupun apa sebenarnya aslinya gitu loh. Tapi kan kalau pakai spreadsheet, pakai Google App Script gitu kan, itu gratis, itu murni gratis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Langsung Klik ID. Kali ini seperti biasanya saya akan membagikan sebuah aplikasi. Kali ini aplikasinya itu sistem manajemen keuangan untuk koperasi. Sistem manajemen keuangan koperasi. Tak namai koperasi kita gitu. Kayak biasa, aplikasi ini basisnya CLUD ke spreadsheet ya. Jadi ini tak kasih tahu spreadsheetnya. Ini ada sheet user, ini ada admin, ada koordinator wilayah atau teller lah, atau koordinator gitulah untuk nyari nasabah ataupun anggota koperasi. Kemudian ada sheet nasabah. Nanti ini ID nasabah, nama, NIK, alamat, no HP, dan ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ada nanti bisa hitung SHU, dan nanti itu pembagiannya per koordinator. Jadi ya nanti kita jelasin ya. Intinya nasabah itu per koordinator masing-masing gitu. Ini ada transaksi di sini semua nanti tercatatnya. Kemudian ada pinjaman, nanti hitung pinjaman, ada tenor, ada bunganya berapa, statusnya juga ada. Dan ini log aktivitas ya untuk tracking aktivitas di aplikasinya. Tak review aplikasinya ya. Seperti biasa nanti bakal tak bagiin shortcutnya nanti ke GitHub saya aja, nanti untuk tinggal ganti ID spreadsheet dan link deploy-nya aja kayak biasanya gitu lah. Ini login, di sini kita ada login untuk admin, ada koordinator, untuk koordinator juga kita login pakai akun admin dulu ya. Jadi nanti admin. Jadi ini basicnya CLUD ke sana, jadi sesuai user kita yang kita masukkan. Jadi yang bisa manajemen usernya itu cuma admin, super admin doang, administrator ini doang. Tampilannya kayak gini, ada dashboard itu ada saldo koperasi yang terupdate ya. Kemudian ada pendapatan bunga dari pinjaman, kemudian ada total simpanan dari seluruh nasabah ya, dari seluruh anggota gitulah bahasanya. Aku pakai bahasa nasabah di sini. Kemudian ada sisa piutang dari ketika ada hutang, ada angsuran anggota atau nasabah itu nanti tercatat di sini. Kemudian ada total nasabah, ini masih belum ada, kosongin tadi kan di spreadsheetnya. Ini dan pemasukan hari ini lah. Nanti gambarannya itu nanti setiap yang ngisi ini tuh biarlah koordinator, untuk nasabah, transaksi dan sebagainya nanti biar koordinator. Kemudian admin itu cuma bagian ACC aja gitu. Tapi admin bisa melakukan semuanya lah gitu. Ini ada di admin, khusus admin itu ada namanya tutup buku. Jadi ketika tutup buku nanti ada pembagian SHU dari semua laba usaha, laba pinjaman dan laba usaha lainnya itu nanti catat, dan juga ketika dieksekusi bakal dibagikan ke SHU-nya masing-masing. Dibagikan dan nanti bakal kereset ke modal simpanan lagi, kesimpanannya lah, simpanan ini. Ini admin menu ini cuma muncul di bagian admin doang. Di ini untuk manajemen user gitu. Ini admin, jadi nanti cuma admin yang tutup buku. Kita simulasi pakai akunnya koordinator ya. Kita pakai koordinator wilayah 1.
kalau nggak salah tadi usernya koor 1, kemudian passwordnya koor sesuai user yang ada di sini. Nah ini lognya itu bakal catat ada yang masuk bakal ngapain aja, siapa yang masuk itu bakal catat. Jadi admin itu bisa tracing apa yang dilakukan oleh koordinator ini gitu loh. Entah ketika ada kesalahan input ataupun apa bisa di tracing siapa yang input dan sebagainya gitu. Nah di sini juga nanti ada akun nasabah juga, tapi akun nasabah itu nggak ada menu input, cuma menu tampilan aja kayak simpanannya semuanya berapa, hutangnya berapa, dan juga ya itulah intinya kalau nasabah. Nanti ada akun nasabah juga, kita coba ya ini. Nah ini tampilan dari koordinator, jadi cuma bisa input nasabah, kemudian masuk transaksi dan pinjaman itu untuk koordinator. Kita coba input nasabah ya, coba nasabah, nama lengkap saya dah Muhammad Yazid Bastoni gitu, kemudian NIK contoh. Untuk login nasabah itu pakai username nasabah dan juga NIK, jadi passwordnya pakai NIK nya. Jadi umpama kita awal dulu 1 2 3 4 5 6 gitu contoh lah ya, alamat Jember, nah HP 082111363663. Kita simulasi. Kita coba simpan pokok awal itu kita pukul rata ya, semua nasabah itu, semua anggota itu 100.000 contoh, 100.000 gitu ya, kita simpan ya sebentar. Oke, udah terbuat akun nasabahnya. Akun nasabah. Nah ini simpanannya untuk ini pokok dan wajib ya, ini kan pokoknya doang yang baru kehitung itu 100.000 itu. Ini SHU nya itu ya belum itu net tanpa SHU jumlahnya, dan ini juga bisa input sukarela juga nanti di transaksi. Kita pakai simulasi dua nasabah ya, contoh tanpa nama gitu ya, NIK 1 2 3 4 5 gitu, alamat Jember. Nanti kita pasang aja dah, kan kita sepakatan tadi kita pukul rata 100.000 simpanan pokok awal itu. Kita review dulu. Oke. Nah itu nanti ID nasabah ini ini dipakai untuk login nasabah nanti, ID nasabah sama NIK yang dipakai. Kita lihat dulu nanti. Ini NIK 12356. Jadi nanti kalau masuk ke akun nasabah ini pakai ID nasabah dan juga 12356. Nah, gitulah ya. Kemudian kita ke umpama kita transaksi bulan pertama harus menyetorkan simpanan wajib berupa uang 150 gitu ya per nasabah gitu. Kita masukin semuanya dah, simpanan wajib bulanan, contoh kita simpanan bulannya ini 150 gitu contoh, 150.000 opsional. Ini enggak TC apa enggak TC atau enggak masalah yang penting udah ada keterangan simpanan wajib isi dah. Kemudian yang tanpa nama sebentar ada loading karena ini basicnya CRUD jadi agak nunggu. Kalau internetnya cepet sih cepet gitu aja. Sebentar. Kok lama ya? Nah udah. Kita masukin lagi yang ini 150 simpanan wajib 150.000 simpan transaksi. Ini udah masuk ke spreadsheetnya di transaksi itu. Nah ini 150 dan data nasabahnya ini simpanan pokoknya itu ini 100.000 lah. Ini simpanan wajib itu otomatis ke hitung di sini ini otomatis. Jadi ini bakal update terus menerus ini. Ketika masuk tiap bulan itu bakal kehitung di sini terus jumlah otomatis. Dan untuk tracingnya di sini, tracing itu gitu ya. Nah, oke. Ini simpanan wajib. Terus umpama saya sebagai nasabah mau memasukkan simpanan sukarela, contoh 2 juta umpama saya 2 juta.
2 juta. Nah contoh ya 2 juta kita simpen. Nah ini juga bakal ke ini di sini bakal muncul simpanan sukarela. Sementara agak lemot ininya, internetnya agak lemot. Nah udah, ini udah. Nah di nasabah juga update simpanan sukarela 2 juta. Nah kayak gitu. Mana nih? Oh ini nih. Dan ada ini menu pinjaman juga. Kita lihat di dashboard ya update-nya. Masih apa ya, karena basicnya CLUD jadi masih loading ini. Tapi kalau di di versi mobile itu lumayan cepet kok. Kalau versi mobile tak, jadi ya mata kecil tak siniin biar kelihatan semua lah. Nah ini versi mobilenya kayak gini nanti kayak gitu. Lihat ada slide bar gitu. Ini udah terlihat dari sini. Nah ini udah terlihat saldo kas koperasi 2.500.000. Lah ini dari kumpulan simpanan pokok, simpanan wajib sama simpanan sukarela dari seluruh nasabah. Ini kan tadi nasabahnya 2. Saya itu sukarelanya 2 juta, kemudian pokoknya 100 dan 150. Jadi kalau jumlah semuanya jadi 2.500.000 gitu kan. Kayak gitu. Ini bla 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 udah. Ini ya dari ke nasabah yang satu nasabah itu hitungannya terhitung koperasi gitu, bukan atas nama koperasi nasabahnya, bukan. Jadi 2 yang aktif sebenarnya kayak gitu. Masukkan hari ini yang masuk sekian bla bla bla, karena yang 200 itu pokok bukan pemasukan gitu loh, pokok karena udah beda bulan ya. Ini kita masuk ke menu piutang. Ini kan di koordinator, nanti admin itu sama bisa kayak gini admin. Nah ini kalau kita masuk ke koordinator 2, ini nasabah, data nasabah itu nggak bakal muncul karena memang nasabah itu per admin munculnya, per koordinator gitu. Jadi cuma koordinator bawahannya aja yang bisa ngedit nasabahnya, karena di sini ada ini koordinator 1, ada bagian intinya. Kalau kita masuk ke akun koordinator 2, koordinator wilayah 2 itu bakal nggak muncul data nasabahnya karena bukan bagiannya gitu. Kita ini pinjaman dah, kita buat yang tanpa nama tadi itu pinjem uang 1 juta dalam tenor waktu 3 bulan contoh ya, 3 bulan. Ini yang tanpa nama kita pinjam 1 juta. Nah 1 juta dengan tenor waktu 3 bulan. Lah ini kita bisa naikin bunga. Ini bunganya per bulan, jadi semakin lama tenornya itu semakin gede juga adminnya. Ini kita 0,5%. Jadi bunga keseluruhan semuanya itu 15.000. Jadi ketika di total semua 1.015.000 dan setiap angsuran itu bayarnya sekian gitu. Kita bahas simpen ya, sekian dah simpen. Jadi si tanpa nama ini pinjem 1 juta. Berarti nanti kalau terhitung kalau tanpa nama itu udah selesai angsurannya ya kan, berarti dapat laba 15.000 ininya si koperasi ini gitu. Udah, kita ke dashboard. Dan nanti ini bakal kok di PC agak lama ya loadingnya ya, tapi kalau di di versi mobile lumayan cepet sih. Ini sisa piutang. Ini piutang yang harus dibayar ini 1 juta plus ini di sini. Dan ini kas koperasinya udah saldo yang ada di koperasi itu, ini kan saldo update, dan ini saldo yang ada di simpanan gitu. Tak bedain biar ini. Dan ini kan udah terpotong sama pinjaman gitu. Yang ini saldo yang ada di kas benar-benar tunai gitu ya kayak gitu. Kemudian ini kita buat si tanpa nama itu angsur ya biar uangnya balik, biar kita ini simulasi tutup buku nanti di admin. Kita buat angsuran kita tanpa nama, dia otomatis sini akan ada tagihan di bagian transaksi. Kalau kita pencet input angsuran ini, kita pilih yang ini ada tagihan, ini bakal keluar nominal yang harus dibayarkan pada bulan ini gitu loh. Ini kita bulan pertama gitu kan, angsuran pertama ini sebenarnya bebas, tapi kan ini kita nggak lihat tanggal, sebenarnya nggak lihat tanggal, jadi tinggal lihat aja si ini punya nggak
apa namanya, di ini punya tagihan nggak di sini di pinjaman ini, nanti bakal muncul. Nah, bakal ada persentase di sini nanti. Sebentar, agak lemot ya. Nah, ini 3 bulan berarti 3 kali angsuran, berarti ini persentasenya bakal jalan ketika ini, ya kayak gitulah ya. Ini bunganya 15.000, nanti itu udah kehitung. Nah, kita coba ngangsur ya, ngangsur sekali. Data nasabah kok agak lama ini. Tanpa nama ada tagihan ini. Kok sebentar. Nah, ini udah kan kita bayar angsuran. Kayak udah kayak sih. Nah, oke, coba lihat pinjaman. Saat itu muncul lihat lah, ini udah baru kayak ini. Sebentar. Tapi kalau di mobil itu lumayan cepat lah, ini udah kebayar 1. Ini progresnya 33% dan sebagainya ini. Nah, ini sisa tagihan tinggal 676.666. Nah, ini coba kita selesain apa namanya, angsurannya biar lunas gitu kan, biar nanti tutup bukunya nggak kehitung. Ya bisa nanti ditutup buku di admin itu bakal kehitung dia utang berapa, dia bakal kehitung. Jadi nanti SHU itu dia nggak dapat, tapi harus ya minimal harus ya kan dari admin itu ya tugasnya koordinator untuk nagih. Kalau mungkin ada ketika telat tidak atau gimana gitu kan, tapi udah ada bunganya. Ini kita selesaiin angsurannya ya. Ini otomatis nominal sama angsuran pinjaman itu bakal otomatis. Bisa nyicil jadi ini ada tulisan otomatis terisi sesuai angsuran bulanan, bisa dicicil jika dibayar sebagian gitu. Oke, ini yang kedua kan. Ngopi dulu ini. Sebentar. Kita input angsuran yang ketiga dah. Lama nungguin ya. Ini kita input angsuran yang ketiga. Jadi ketika ini selesai bakal seharusnya lunas. Jadi di dashboard itu bakal apa namanya? Seharusnya bakal selesai gitu loh. Udah. Kayak ke-14 tadi. Nah, ini seharusnya di sini udah lunas gitu loh. Udah ada pendapatan bunganya dari 15 di sini. Mau ke-14 tadi itu. Nah, ini 15.000 tuh. Ini udah terbaca di sini di transaksi. Ya, langsung. Ke-14 tadi ini ya. Berarti sabar aku sekali. Nah, ini. Kayak gitu ya. Namanya ya hitungannya tetap 3, tetap masih kita ke-14 itu tetap 3. Gitu itu ini cuma ini. Nah, ini udah kebaca 15.000 pendapatan bunga dan sebagainya. Kemudian ini tugasnya koordinator, intinya ngatur nasabah, transaksi dan pinjaman itu. Kemudian kita keluar dulu, yaitu di tracing di sini di log ini kita lihat ini peraturan ini kan kebabas ini, tinggal diedit aja di sini, dihapus 1 itu, hapus di bagian transaksi dan ini. Nah, ini nasabahnya ini kan tetap gitu. Nah, kita login di admin. Ini kita login admin dulu untuk ngetes fungsinya. Kita ngetes fungsi ini kan tugas nasabah, tugas koordinator nasabah, transaksi pinjaman, tugas koordinator. Nah, untuk ini udah update ke utangnya udah selesai semuanya ya kan, pemasukan hari ini dan sebagainya udah. Nah, ini di admin itu ada menu tutup buku. Ini kan udah di kita di menu tutup buku ya kan. Ini udah bunga pinjaman itu sekian. Ini kan baru satu yang pinjam. Kalau banyak kan nanti juga banyak bunganya. Dan ini juga ada usaha lainnya. Jadi umpama tadi kan uangnya 2.500.000 kan. Nah, ini umpama yang 1 juta itu kan dipinjam sama si tanpa nama. Nah, yang 1 juta itu dibuat usaha oleh koperasi. Nah,
nanti ketika tutup buku dihitung laba bersihnya berapa, usahanya itu laba bersihnya. Umpama dari umpama kita yang dikelola koperasi itu 1,5 juta itu kan, 1,5 juta berarti ada umpama untung 1 juta gitu, jadi kembalinya 2,5 juta umpama kita dipakai operasi 1,5 juta, kemudian omsetnya 2,5 juta, jadi kan untungnya 1 juta, jadi 1 juta. Nah ini di sini udah, ini SHU yang akan dibagikan ke nasabah dari untung itu. Ini kan laba bersih semuanya gitu loh ya, selain modal simpanan gitu. Modal simpanan tetap di koperasi kan, itu bakal muter terus seterusnya gitu, masuk tiap bulan kan gitu. Itu beda. Ini cuma laba simpanan yang di SHU nya. Dan ini ada kesepakatan, ini yang dibagikan ke anggota ke nasabah itu berapa persen, yang dibuat pengurus koperasi itu berapa persen. Maka kesepakatan yang dibagikan ke nasabah atau anggota itu 70% dan anggota koperasi 30 itu bisa. Ini tinggal digeser-geser doang, geser gitu. Kalau kita pakai 70-30 ya 70-30 dah. Nah jadi kalau kita dari 1.015.000 yang dibagikan seluruh nasabah itu 710.500, dan yang dipakai untuk operasional koperasi ataupun pengurus koperasi gajinya lah intinya itu 300.4.500 kayak gitu. Ini udah kehitung otomatis sesuai dari simpanan modal simpanan yang dipunyai oleh nasabah, dibagi per persentase kayak gitu. Jadi dari 710.500 ini si Muhammad Yazid Bustami, ini saya ini dapat 613 karena memang modal simpanan saya banyak, karena kita ada beberapa simpanan gitu loh ya itu. Nah ini tinggal eksekusi, ketika dieksekusi SHU bakal dibagikan dan bakal masuk di SHU sini gitu loh. Nah kemudian bakal kereset lagi penghitungannya ke modal. Ya tetap semuanya itu bakal kehitung. Pokok ini wajib ini kan tambah terus, ini bakal kehitung terus menerus sampai seterusnya kayak gitu. Ini cuma kereset ke simpanan wajib dan simpanan sukarela, dan labanya bakal dibagikan tiap tutup buku. Akhirnya tutup buku semua laba semua bersih dibagikan seluruh anggota sama pengurus gitu. Kita eksekusi. Nah ini saldo, ini ada tulisan perhatian mode hibrid, saldo nasabah akan bertambah bla bla. Ini bagian dibagikan ya. Kemudian transaksi ini yang sisanya itu sisanya tuh buat koperasi lah. Ini cuma ini peringatan, ini nggak usah dihirauin lah, nggak penting juga. Kita eksekusi. Sebentar agak loading, masih loading ya, namanya juga basicnya JRUD. Sebenarnya aku pengennya buat yang pakai pakai yang MySQL biar cepet kan gitu, tapi kayak nggak tahu ya, kok banyak yang lihat ini, kok banyak yang tertarik pakai yang gini, yang gratisan gitu loh. Padahal sebenarnya enak aplikasi itu ya pakai database yang pakai SQL atau pakai Firebase ataupun apa sebenarnya aslinya gitu loh. Tapi kan kalau pakai spreadsheet, pakai Google App Script gitu kan, itu gratis, itu murni gratis itu. Ya kalau pakai database, pakai MySQL dan sebagainya kan harus langganan itu. Ya, aku coba nyari dulu lah yang mana yang kira-kira gratis gitu loh. Mungkin teman-teman kalau ada rekomendasi gitu, kita coba-coba nanti buat aplikasi yang pakai database yang kira-kira cepet gitu loh, dan enak gitu ya, kira-kira gratis ya, bisa dipakai semua orang kayak gitu. Ini ada kesalahan kode nih, gak masalah ya. Ini fungsinya itu udah berjalan dengan lancar. Itu ya 10.500 itu hitungan lama itu. Ini udah kebagi ke SHU. Jadi ini ini SHU nya si koperasi itu dapat 304.500, dan juga ini si Muhammad Yazid Bustami nasabah 1 itu dapat sekian, dan nasabah 2 dapat sekian kayak gitu. Kita lagi lihat ke dashboard.
itu dananya udah reset lagi. Ini udah ke ini bagi hasil, ini ke sistem. Oh, ini saya salah kode ini. Seharusnya apa? Ini itu sesuai dengan SHU. Jadi ada yang salah. Ya nggak masalah nanti. Ini baca data lama ini Mas Ian. Ini nantilah kita benerin lagi. Gitu ya. Lah ini saldonya udah ke reset lagi menjadi intinya semua data simpanan, semua nominal simpanan itu bakal reset lagi ke sini gitu. Dan pada bunga udah dinolin lagi gitu. Itu gambarnya kayak gitu. Operasi dan sebagainya. Itu gambaran aplikasinya. Admin, kita lihat data nasabah di SHU-nya bakal update kalau nggak salah di sini. Oh, nggak ada updatean. Oh ya, berarti nggak tak masukin. Udah dah, ya kayak gitulah gambarannya. Ini bisa diulangi lagi, tinggal masukin masukin simpanannya kayak tadi itu kan. Ketika ada ansuran, ketika ada pinjaman ya terus pinjaman, dan semua itu lihat di sini. Ini pinjaman dan sisa pinjaman itu bakal update terus. Ini ada status aktif, kalau udah selesai lunas gitu. Gambarannya kayak gitu. Dan ini salah, ini ada yang salah. Ini bacanya data lama. Berarti ada yang salah di kodenya, nanti tak benerin lah ya kayak gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang minat nanti setelah tak benerin nanti ke ini aja, kayak sama seperti biasa aku nguploadnya juga di GitHub di koperasi kita ini, kemudian tak deploy di Vercel kayak biasanya kayak gitu ya, kayak tutorial sebelumnya lah, tinggal akses GitHub-ku. Mungkin cukup itu ya gambarannya. Saya tutup, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.